Halo teman-teman, selamat datang di channel seputar cerita 23. Di sini aku bakal berbagi cerita. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Yuk, langsung aja kita mulai. Internasional adalah kisah inspiratif tentang visi, keberanian, inovasi, dan keberpihakan pada solusi untuk masyarakat. Ia bukan hanya mendirikan salah satu startup paling berpengaruh di Asia Tenggara, Gojek, tetapi juga mereformasi sistem pendidikan Indonesia melalui kebijakan-kebijakan berani sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Berikut adalah kisah lengkap, panjang, dan menyeluruh tentang perjalanan hidup Nadiem Makarim. Dari awal mula hingga puncak kesuksesan. Masa kecil dan latar belakang keluarga Nadiem Anwar Makarim lahir pada 4 Juli tahun 1984 di Singapura. Meski lahir di luar negeri, Nadiem adalah warga negara Indonesia. Ia berasal dari keluarga yang sangat menghargai pendidikan dan pemikiran kritis. Ayahnya, Nono Anwar Makarim, adalah seorang pengacara terkenal dan pendiri kantor hukum ternama Makarim dan Tira S. Tuerbunya. Ia juga dikenal sebagai intelektual dan aktivis HAM. Ibunya, Atika Al-Ghadre, berasal dari keluarga yang juga berpengaruh di Indonesia. Putri dari Hamid Al-Ghadri, seorang tokoh pejuang kemerdekaan dan mantan diplomat. Sejak kecil, Nadiem tumbuh di lingkungan kosmopolitan. Ia sering berpindah-pindah negara karena pendidikan dan pekerjaan keluarganya. Hal ini membuat Nadiem terbuka terhadap berbagai budaya dan fasih dalam beberapa bahasa, termasuk bahasa Indonesia dan Inggris. Pendidikan dan pembentukan karakter sekolah internasional dan kesadaran global. Nadiem menempuh pendidikan dasar dan menengah di Jakarta International School Jazz. Di sekolah ini ia mulai menunjukkan minat pada ilmu sosial, pemikiran kritis, dan teknologi. Ia tidak hanya pintar, tapi juga berani berbeda dan berpikir out of the. Setelah lulus dari Jazz, ia melanjutkan kuliah di salah satu universitas paling bergengsi di dunia, S1 di Brown University, Amerika Serikat jurusan Hubungan Internasional. Brown adalah universitas Ivy League yang sangat menekankan kebebasan berpikir dan kreativitas, cocok dengan karakter Nadiem. Di sana, ia belajar banyak tentang sistem global, politik, ekonomi, dan budaya ilmu yang kelak akan memengaruhi caranya memandang masalah sosial. S2 di Harvard Business School. Setelah bekerja beberapa tahun, ia melanjutkan studi di Harvard untuk mengambil MBA. Di Harvard, ia tidak hanya belajar manajemen dan bisnis, tetapi juga memperluas jejaring dengan pemikir dan pengusaha global. Disinilah mulai tumbuh keyakinan bahwa teknologi bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah masyarakat. Karir awal dan pencarian jati diri setelah lulus dari Brown dan sebelum mendirikan Gojek, Nadiem bekerja di berbagai tempat yang membentuk wawasan bisnis dan kepemimpinannya. Pertama, McKinsey dan Company 3 tahun. Konsultan manajemen global yang sangat kompetitif. Ia belajar bagaimana menyelesaikan masalah secara sistematis, menganalisis data, dan memahami strategi bisnis. 2. Zalora Indonesia. Ia menjadi Managing Director Zalora Indonesia, bagian dari Rocket Internet. Di sini ia mulai terjun langsung ke dunia startup e-commerce dan memahami tantangan pasar Indonesia. 3. Perusahaan pembayaran non-tunai yang membuatnya memahami potensi digital payment dan fintech di Indonesia. Namun, selama masa itu, satu hal terus menghantui pikirannya. Mengapa para pengemudi ojek yang ia temui setiap hari di Jakarta bekerja tanpa sistem yang jelas? Mendirikan Gojek, dari ide sederhana ke revolusi transportasi
awal mula 2010, Nadiem sering menggunakan jasa ojek pangkalan untuk pergi ke kantor. Ia merasa ojek sangat efisien dalam melawan macet, tapi sistem kerjanya masih konvensional, tidak terorganisir, dan tidak adil bagi pengemudi. Ia berpikir, bagaimana kalau teknologi digunakan untuk mempertemukan pengemudi dan penumpang dengan cara yang lebih adil dan cepat? Dari pemikiran sederhana itu, lahirlah Gojek. Gojek tahap awal hanya berupa call center dengan 20 pengemudi ojek yang bisa dipesan via telepon. Tidak ada aplikasi, tapi Nadiem sudah memikirkan ke depan, memanfaatkan smartphone dan internet sebagai platform utama. Peluncuran aplikasi 2015, aplikasi Gojek resmi diluncurkan dengan 3 layanan: Goride ojek online, Gosan pengiriman barang, GoFood antar makanan. Pertumbuhan pesat dengan jutaan pengguna hanya dalam waktu singkat. Kesuksesan Gojek transformasi menjadi super app. Gojek berkembang menjadi aplikasi multifungsi, GoPay, GoMassage, dan lain-lain. Memberdayakan jutaan mitra driver dan UMKM, Gojek tidak hanya menciptakan revolusi transportasi, tapi juga ekonomi kerakyatan berbasis digital. Pencapaian Dekakorn pertama di Indonesia, valuasi di atas 10 miliar dolar, ekspansi ke Asia Tenggara, Vietnam, Thailand, Singapura, merger dengan Tokopedia menjadi GoTo Group, ekosistem digital terbesar di Indonesia, masuk pemerintahan. Menteri Pendidikan termuda diangkat jadi Menteri 2019 pada usia 35 tahun. Presiden Joko Widodo mengangkat Nadiem sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Awalnya banyak yang meragukan, karena ia bukan dari kalangan akademik. Namun, Nadiem membuktikan diri, meluncurkan program Merdeka Belajar, menghapus ujian nasional, memberi otonomi pada sekolah, memperkuat peran guru, meluncurkan kampus merdeka. Mahasiswa bisa belajar di luar kampus, seperti magang di startup atau proyek sosial, menyederhanakan birokrasi pendidikan, dan mendorong digitalisasi sekolah. Tahun 2021, portofolionya diperluas menjadi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Mendikbudristek. Filosofi dan nilai hidup Nadiem dikenal sebagai sosok visioner, berani keluar dari zona nyaman, mengutamakan efektivitas dan kecepatan eksekusi, tidak terlalu birokratis. Percaya bahwa teknologi harus bermanfaat bagi masyarakat luas, bukan hanya segelintir orang. Selalu mendorong anak muda untuk berani mengambil risiko dan tidak takut gagal. Kehidupan pribadi, menikah dengan Franka Franklin, pendiri usaha pakaian ramah lingkungan Tulola Jewelry, memiliki 3 anak. Meski menjabat sebagai menteri, ia dikenal tetap sederhana dan dekat dengan keluarga. Pengakuan dan penghargaan Bloomberg 50 tokoh paling berpengaruh di dunia 2018, Fortune 40 Under 40, pemimpin muda paling berpengaruh, masuk dalam daftar Forbes Indonesia's Richest, tokoh inspiratif dalam berbagai forum internasional seperti Davos dan ASEAN Summit. Penutup, dari nol menjadi inspirasi nasional, perjalanan Nadiem Makarim menunjukkan bahwa kesuksesan tidak datang tiba-tiba, tetapi melalui proses panjang, belajar, bekerja, gagal, bangkit, dan berinovasi. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda merasa kontennya bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.